Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, peserta hanya siswa SMA, SMA, SMK atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya tidak ada gap year di sini. Jadi kalau ada pertanyaan siswa tahun lulusan 2024 ya udah pasti nggak bisa. Khusus SNBP itu hanya untuk siswa kelas terakhir yang saat ini ada di SMA, SMK maupun MA. Biaya untuk SNBP itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan umum, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Jadi tidak tepat juga kalau ada komplain hanya melihat rata-rata raport saya lebih unggul dari si kenapa dia yang lulus ini nggak lulus. Nggak boleh begitu. Karena memang nilai rata-rata raport itu salah satu komponen dari beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh PTN untuk penetapan kelulusan. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Kalau belum mempunyai nomor pokok sekolah nasional, jangan tanya di panitia SNPMB. Itu harus tanya di Kemendagri karena itu yang tahu. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kami mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Karena kami akannya menerima hasil yang diisikan oleh pihak sekolah. Karena kami pun sering menerima komplain terkait nilai rapor. Jadi kami tegaskan di sini, kami hanya membaca dan mengolah nilai rapor yang ada di PDSS yang disebutkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Next. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional di pihak sekolah itu ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi seluruh siswa yang menggunakan kedua kurikulum ini dapat mengikuti SNBP. Dan itu akan berlangsung sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum. Artinya kesempatannya tetap sama untuk seluruh siswa yang mengikuti SNBP. Dan perbedaan kurikulum itu sudah kami lakukan penilaian yang seobjektif mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu mendapatkan alokasi 40%. Yang terbaik di sekolahnya. Menurut sekolah, Ibu Bapak. Jadi kita menerima 40% dari sekolah. Misalnya, sekolah itu memiliki siswa kelas terakhir 100 siswa. Maka yang berhak untuk mengikuti SNBP adalah 40. 40 terbaik untuk SNBP yang dinilai sekolahnya. Bukan yang ranking 1 sampai 40. Bisa saja sekolah mengirimkan yang ranking 20 sampai ke 60 bisa saja. Kenapa? Karena ranking 1 sampai 20-nya tidak berkenan ikut SNBP. Karena lebih memilih jalurnya, nggak ada masalah. Jadi artinya itu di sekolah. Jadi pemahamannya, makanya kita menggunakan yang terbaik menurut sekolah untuk SNBP. Ya. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan lainnya 5%. Sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah di tahun ini kami mendorong sekolah untuk menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS. Karena kalau seluruh sekolah sudah melakukan e-raport, tentu proses ini bisa lebih dipercepat untuk pengambilan dan penarikan data karena hanya menunggu yang semester 5 saja sebenarnya. Karena e-raport dimasukkan setiap semester. Dan sebagai bentuk insentif kepada sekolah yang menggunakan e-raport, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% untuk masing-masing akreditasi. Jadi kalau sekolahnya terakreditasi A dan dia menggunakan e-raport, maka kuota siswa untuk mengikuti SNBP menjadi 45%. Ya. Kemudian akreditasi B menjadi 30%, C menjadi 10%.
Tentu ini juga dalam bentuk di samping kita mendorong penggunaan e-raport juga paling tidak akan menambah kesempatan pada siswa kelas terakhir untuk mengikuti SNBP.